RC Vios Limo. Oke, kembali lagi di RC Vios Limo dengan otomotif yang mempersatukan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, saya akan nge-review satu unit mobil Vios Gen 3 warnanya Black Dove. Black Dove. Jadi semuanya serba hitam, dan hitamnya bukan hitam glossy tapi hitamnya hitam Dove. Nah, kenapa saya berada di atas? Karena mobil ini restorasinya luar biasa, lagi dan lagi sebuah modifikasi yang nggak ada hentinya. Dan hari ini akan kita review satu unit pesanan dari Kalimantan Pak Saifullah ya. Kita akan review apa-apa aja restorasinya dan budgetnya seperti apa. Ikutin terus channel RC Vios Limo, jangan lupa like, share, dan subscribe, dan tekan tanda loncengnya agar notifikasinya muncul di handphone teman-teman. Seperti apa, penasaran? Ini dia. Nah, teman-teman, jadi mobil ini langsung aja kita review apa-apa aja yang berada di mobilnya pesanan Pak Saifullah. Luar biasa menurut saya. Jadi ada beberapa item yang di RC Vios Limo itu baru dan nggak ada di mobil-mobil pangeran-pangeran sebelumnya ya. Dan pasti teman-teman penasaran kan? Stay tune terus di channelnya RC Vios Limo. Jangan lupa like and share dan subscribe, dan tekan tanda loncengnya agar notifikasinya muncul di handphone teman-teman. Oke ya, mobil ini kalau menurut saya benar-benar sangar banget, benar-benar sangar. Jadi dari sekian mobil yang direstorasi di RC Vios Limo, mobil ini yang paling sangar menurut saya. Dia dari segi modifikasinya, warnanya, wah pokoknya item-itemnya ini banyak banget yang ada di kendaraan ini. Sekarang kita bagian depan dulu untuk apa aja perubahannya. Oke ya. Nah, bagian depan nih, ini saya kasih bumper facelift Thailand Gen 3 mobilnya, tapi kita restorasi di bagian bumpernya. Bumpernya itu facelift Thailand tapi bukan yang ABS, yaitu fiber ya. Yang ABS ada juga ready, tapi harganya lumayan mahal ya. Kalau untuk bagian bumper fiber ini ya kurang lebih budgetnya di bawah 5 juta lah. Tapi tetap tidak mengurangi dudukan dari bagian lampu. Kalau facelift Thailand ori kan dia harus rubah dulu lampunya, itu bawaan dari facelift Thailand. Jadi lampunya sudah facelift. Kalau ini tetap lampunya orinya Gen 3. Wih ya. Dan sedikit saya kasih untuk bagian DRL-nya. Ini saya modifikasi juga ya, karena kalau untuk yang ori kan dia memang sudah ada bawaan DRL-nya. Kalau ini kan nggak ada. Jadi saya kasih memang DRL-nya yang 6 titik. Dan untuk bagian fog lamp-nya juga ini saya restorasi lagi nih. Saya kasih yang fog lamp Froji, lingkarannya berwarna biru. Wih, keren. Full bagian bawah Dove, dan ada saya tambahin winglet ya di bagian bawahnya. Wingletnya ini juga terbuat dari fiber
Ya kalau untuk kualitas fiber nggak sekuat seperti ABS ya, tergantung memang pesanan juga sih. Dan untuk bagian wingletnya manis juga sih, sangar banget. Dan untuk bagian headlampnya di sini sudah saya custom dengan ada sedikit lampu DRL bagian bawah, ini running ya. Dan untuk proyektornya ini kita kasih dua warna, merah dan biru di lingkarannya. Mantep ya. Emblem via Toyotanya juga sengaja saya kasih chrome, nggak saya rubah ke hitam agar nggak terkesan mati dan tabrakan banget warnanya. Gimana menurut teman-teman kalian? Keren nggak? Pasti keren banget sih ya. Oke, untuk seleranya yang seperti ini tuh nggak banyak orang. Hanya orang-orang yang maco aja kali pakai ini ya. Untuk bagian kaca film depan ini saya kasih 40% aja. Dan di sini sih ada request dari pemilik kendaraan ini. Dia minta nama Ahmad Rizky ya. Ya mudah-mudahan beliau nih dilancarkan rezekinya, dikasih kesehatan, barokah ya. Saya tampilkan Ahmad Rizky di bagian depan ini Scotland ya. Nah, untuk bagian depannya seperti itu. Dan untuk ke bagian samping. Ke bagian samping di sini untuk kaki-kakinya dulu nih, velg ya terutama ya. Ini velgnya saya kasih HSR ring 17 baru, bannya juga baru ya. HSR ring 17 ban baru, pelek baru. HSR ini coraknya akar banget nih, baik banget. Ini jadi kastanya mobil ini awalnya ekstraksi udah hilang semua ya, benar-benar hilang. Jadilah mobil premium, mobil sport, mantep ya. Terus untuk bagian spion di sini sudah kita pakai retract ya. Di sini sudah ada sennya dan elektrik kaca juga sudah ada berfungsi. Modulnya juga udah semuanya otomatis ya. Dan untuk ke bagian samping ini saya ada penambahan body kit drive 68 ya. Seperti body kit sebelumnya yang saya pasang, saya penambahan di sini drive 68, tapi kombinasi warnanya tuh ada sedikit list kuning di bagian bawah. Wih, ini ya. Sedikit list kuning bagian bawah. Ini juga requestan dari pemiliknya, Pak Saifullah ya. Dan www.sengajaya apa nih? Berjaya.com. Nah, ini juga requestan beliau. Mantap. Jangan lupa kunjungin untuk websitenya ya. Kaca film samping ini saya kasih 60%. Dan untuk bagian talang airnya ini saya kasih yang modelnya slim, teman-teman. Dan uniknya mobil ini bagian atapnya tuh bolong. Kenapa saya bilang bolong? Ya bolong, ini bukan tipu-tipu. Nah, ini ya. Atapnya bolong. Ini sudah saya kasih yang moonroof ya. Wih, jadi kalau mau nutup tinggal saya tekan bagian dalam aja. Dan ini keren menurut saya. Dah tertutup rapat. Kita pakaikan moonroof ukuran L ya teman-teman ya. Keren banget. Dan untuk bagian luarnya, depan sudah kita lihat dan sampingnya juga sudah. Kita ke bagian belakang ya. Nah, kalau ke bagian belakang nih, kita komentarin bagian belakangnya nih. Unik kalau menurut saya, tapi keren. Yang terlihat banget di bagian belakang itu adalah spoilernya, teman-teman. Spoilernya itu rata-rata kan TRD, terus juga ductile gitu kan. Kali ini spoilernya ini benar-benar menurut saya garang banget, seperti mobil sport pada umumnya ya, kayak model-model GT gitulah. Sayap keren. Terus untuk bagian kaca belakang ini saya tutup, saya pakaikan sun visor full ya. Jadi nambah kesannya ini dibilang kayak mobil Batman, ya iya sih. Cuman sportnya dapat banget. Untuk spoiler ini kita berbahan ABS ya, bukannya fiber. Jadi aman banget. Teman-teman mau kecepatan berapa ratus kilometer pun juga masih aman. Karena tidak berbahan fiber tapi bahannya bahan plastik. Wih. Kalau mau teman-teman suka model yang seperti ini, tinggi dan sedikit melengkung seperti huruf U, bisa kita. Spoiler RC Vios Limo, nggak ada lagi yang jual, silahkan cari. Nah, untuk bagian stop lamp ini kita custom juga. Jadi customannya simple tapi kelihatannya manis ya. Jadi ada sedikit garis ke bawah warna merah, dan kalau saya injak rem dia akan nyala ya.
Coba kita hit. Nah, jadi dia nyala ya teman-teman ya, gitu ya. Dan untuk bagian knalpot di sini kita sudah pakaikan double muffler, kita pakai merek HKS. Knalpotnya juga nggak terlalu bising, manis, tapi kalau digeber dia suaranya dapat. Dan untuk body kitnya bagian belakang ini saya sudah kombinasikan ya antara drive 68 dan ada sedikit penambahan daging di bagian samping. Nah, dan ada sedikit di sini juga seperti lubang angin ya. Dan kombinasi warnanya hitam doff dan kuning ya. Karena requestan beliau kasih warna kuning di bagian samping dan bagian belakang. Dan menurut saya cocok dengan spoiler dengan body kitnya ya. Jadi nggak terkesan body kit ini kemakan sama yang spoiler ini. Menurut saya masih oke lah ya. Dan untuk bagian belakang juga ini kamera mundurnya udah ada 4 titik lampu kualitasnya HID ya. Nah, teman-teman bisa lihat kan bagian belakang, bagian depan, bagian samping ini keren banget. Jadi teman-teman kalau mau requestan seperti ini, nanti untuk harga saya taruh di bagian deskripsi aja ya. Dan upgrade-nya apa-apa aja saya juga taruh di bagian deskripsi. Kalau untuk warna, ini aslinya warnanya warna hitam metalik ya. Karena beliau maunya yang doff. Kalau saya semprot ulang, satu makan waktu dan biaya juga lumayan besar. Jadi ini semuanya saya kasih wrapping yang kualitasnya premium, stiker khusus mobil ya, dan warnanya doff. Jikalau bosen bisa dikeletek dan warna aslinya masih kinclong, nggak ada yang baret-baret. Nah kayak gitu ya. Oke teman-teman, dan uniknya di bagian dalam ini ada beberapa juga komponen-komponen yang nggak ada di Pangeran-Pangeran sebelumnya, termasuk di dalam bagasi ini. Penasaran? Kita buka yuk ya. Nah teman-teman, saya sudah ada di bagian dalam. Kita review bagian dalamnya ini apa-apa aja yang sudah direstorasi. Oke, kita tutup dulu kali ya. Nah teman-teman, kalau untuk ke bagian dalam full black juga, nggak ada yang saya custom interior seperti two-tone ataupun wood panel dan lain-lain. Semuanya full black. Tapi di sini sudah ada restorasi di bagian pilar depan, three-way ya. Di sini juga ada sedikit pemanis RC Vios Limo, lambang saya sendiri, dan menurut saya manis banget ya, keren banget. Dan ada warna-warna birunya, lampu-lampunya. Tapi warna biru ini saya bikin kalau lampunya itu ke buka, kalau pintunya ditutup dia akan mati sendiri. Karena kan kalau malam, kalau misalkan kita hidupkan terus kan, takutnya kan pemandangannya terganggu oleh warna birunya ini ya. Nah ini posisinya posisi kebuka ya lampunya. Dan untuk ke bagian atap di sini sudah ada lampu kabin dan ada tombol-tombol untuk bagian sunroofnya. Jadi kalau kita buka untuk bagian sunroofnya ini bisa kebuka kacanya, jadi nggak ada plafonnya. Jadi untuk ngelihat atap kalau malam hari, ngeliat bintang, bulan ya kan. Tapi kalau siang hari panas banget, tinggal ditutup aja. Nah, tinggal ditutup seperti ini, udah senyap. Tapi kalau mau buka, bisa secara manual, ya. Bisa juga secara otomatis. Jadi tinggal tekan aja di bagian sini. Nah, dia akan kebuka dengan sendirinya ya. Nah, jadi teman-teman mau buka manual bisa, mau buka pakai otomatis juga bisa. Dan kalau siang hari kan nggak mungkin terang banget. Ini aja saya silo ya. Kita tutup lagi. Jadi kalau untuk sunroof ini tinggal tekan aja di bagian tombol-tombol yang saya sudah bikinkan ya. Dan ini lega banget teman-teman, bisa lihat keren. Menurut saya pas banget. Jadi nikmat yang hakiki ini mobil yang seperti ini. Semuanya sudah lengkap, mau ajak keluarga juga enak, mau jalan jauh juga enak. Apalagi tempatnya tempat pegunungan, wih mantep banget. Dan untuk bagian setir di sini sudah saya custom juga nih. Kombinasinya sedikit merah dan hitam. Memang kenapa saya bikin hitam, karena yang namanya setir sering dipegang pasti kotor kalau warna-warnanya cerah, bener gak? Ya, jadi saya bikin warnanya ini warna gelap ya. Tombol-tombol semuanya gelap. Dan untuk kilometernya di 238.000, masih low banget ya. Dan untuk bagian karpet dasar sudah saya ganti. Ini juga sudah saya custom. Dan untuk ke bagian joknya di sini juga saya buka dulu aja kali ya. Nah, sudah saya custom kombinasinya hitam tapi ada sedikit karbon di bagian sisi-sisi
joknya. Di bagian tengahnya juga saya sedikit kasih warna merah tengahnya dan karbon di bagian sisi kiri kanannya. Ini paten dan bukan sarung ya teman-teman. Pokoknya kalau custom jok di RC Vios Limo itu jahit paten, jadi nggak ada yang sarung-sarung. Karena kalau jahit paten di sini lekukannya ini juga kenceng ya. Nah, kalaupun ada yang kempes, kita kasih penambahan busa atau kita kasih joknya yang benar-benar masih bagus gitu ya. Klakson nanti saya kasih yang klakson keong. Jadi mobil ini akan kita kirim dan ke Pontianak, port to port, pelabuhan ke pelabuhan. Jadi nanti Pak Saifullohnya akan ambil di bagian orang di pelabuhannya, seperti itu. Sekarang kita lihat di bagian belakangnya seperti apa. Yuk. Nah, sekarang ke bagian akhir dari restorasi Pangeran di RC Vios Limo ini. Oke. Wow, ya, benar-benar suatu karya anak bangsa. Jadi di belakang ini sudah saya kasih full sound system dengan monoblock. Kita pakai subwoofer 2 sekaligus, dan untuk bagian powernya saya kasih dua subwoofer, 2 power, dan sedikit di sini sudah saya kasih juga untuk ngelihat aliran listrik. Jadi kalau untuk aliran listrik yang normal ini, nah bisa di kisaran 13,9, 14,9. Jadi teman-teman bisa ngelihat apakah aliran listriknya normal atau enggak. Dan untuk ke bagian listrik ini saya sudah bikin sedemikian rupa dan tidak berbahaya ya. Dan untuk bagian tengah ini sengaja saya kasih karena ini untuk buangan angin ya. Suaranya seperti apa takutnya saya kena copyright, tapi jedak-jeduknya dapat banget. Kiri kanannya saya sudah kasih mika biar kelihatan elektrikal dari power itu sendiri. Dan untuk setelannya ini sudah saya setel sedemikian rupa, suaranya oke banget. Dan ini enggak menutup di bagian apa nih, pelek. Untuk bagian pelek daruratnya, jadi teman-teman bisa buka di sini tuh ya, saya buka aman. Kunci roda juga bisa taruh di bagian bawah. Jadi walaupun modifikasinya itu apa ya, full, tapi kita untuk kenyamanan tetap nomor 1 gitu ya. Jadi aman banget di jalan. Di sini juga ada speaker, saya kasih ada 1, 2 yang besar, yang kecilnya 1, 2, ada 4 ya. Suaranya boleh dicoba sih nanti, mudah-mudahan nggak copyright. Dan teman-teman untuk kebagian sound system ini tergantung dari merek yang dipakai. Untuk budgetnya ya nantilah di deskripsi ya. Dan kalau untuk malam hari, mungkin kalau lagi nongkrong di cafe nyetel musik, mungkin nyanyi-nyanyi bisa lah ya. Ya oke. Inilah, jadi restorasinya luar biasa banget di mobil Pangeran ini. Dan ini lumayan berat ya karena ada spoilernya. Wih. Nah, saya tutup lagi karena berat banget. Teman-teman, kalau untuk restorasi itu nggak ada habisnya, nggak ada ujungnya. Jadi teman-teman, kalau untuk modifikasinya menyesuaikan budget juga bisa, mobil standar pun juga bisa. Kenapa ini saya bikin Pangeran? Karena budgetnya itu udah di atas 100 juta gitu. Oke, jangan lupa like, share, subscribe, dan tekan tanda loncengnya agar notifikasinya muncul di handphone teman-teman. Banyak banget minggu ini video-video RC Vios Limo yang akan tayang ya, seperti Pangeran ini dan juga Pangeran-Pangeran lainnya. Ada warna putih, ada warna kuning. Pokoknya stay tune terus di channel RC Vios Limo. Jangan lupa like, share, subscribe, dan tekan tanda loncengnya agar notifikasinya muncul di handphone teman-teman ya. Oke, sekian, terima kasih yang sudah menyaksikan RC Vios Limo. Yang belum pasti penasaran, dan stay tune, jangan di skip karena banyak restorasi-restorasi yang berbeda-beda setiap channelnya RC Vios Limo. Saya sampai ngos-ngosan. Mudah-mudahan teman-teman yang sedang sakit diangkat penyakitnya, yang sedang punya hajat dikabul hajatnya, selalu dilancarkan segala urusannya, rezekinya, dan barokah untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif dari RC Vios Limo. Ciao.